Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kami ambil dari mata kuliah Keamanan Informasi Jaringan. Dan di sini kami mengambil materi kriptografi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Widya Lestari, dan rekan-rekan saya Nur Aliza Sukma, Sukmawati, Mahyuliana, dan Pinta Romantika. Langsung saja, saya akan menjelaskan definisi dari kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yaitu kriptos dan graphen, yang dimana kriptos sendiri artinya rahasia dan graphen itu artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar pesan tersebut aman. Konsep lain dari kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti maknanya. Berikut 4 aspek keamanan dari kriptografi. Yang pertama, privasi. Privasi adalah pesan yang dikirim merupakan pesan rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua ada data integrity, yaitu pesan dikirim dengan utuh kepada penerima tanpa diubah atau dimanipulasi oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada authentication, yaitu penerima yakin bahwa pesan tersebut memang benar dikirim oleh orang yang sebenarnya atau otentik. Dan yang terakhir ada non-repudiation, yaitu penerima pesan tidak dapat menyangkal atau membantah telah menerima pesan. Adapun terminologi dalam kriptografi. Yang pertama, pesan plain text dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca atau dimengerti maknanya. Pesan dapat berupa data dan atau informasi yang dikirim baik melalui kurir, saluran telekomunikasi, dan sebagainya. Plain text adalah nama lain dari pesan atau teks jelas. Kata lainnya itu adalah clear text. Sedangkan ciphertext adalah pesan yang disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Contoh plain text dan ciphertext. Implementasi dalam bentuk teks dan implementasi dalam bentuk image. Yang kedua ada pengirim dan penerima. Pengirim sendiri adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya, sedangkan penerima adalah entitas yang menerima pesan tersebut. Entitas dapat berupa orang, mesin, komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Contohnya, orang bertukar pesan dengan orang lain, mesin ATM berkomunikasi dengan komputer server di bank. Yang ketiga ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses menjadikan plain text menjadi ciphertext, sedangkan deskripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Contoh dari enkripsi data, plain text dan ciphertext. Yang pertama ada cipher dan kunci. Cipher adalah transformasi karakter ke karakter atau bit ke bit tanpa memperhatikan struktur bahasa pesan. Sedangkan kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. Kelima, sistem kriptografi. Adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi
semua plaintext dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Yang keenam ada penyadap. Penyadap adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Tujuan dari penyadapan sendiri adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Yang ketujuh, kriptanalisi dan kriptologi. Kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa menggunakan kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Sedangkan kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality, integrity, availability, authentication, non-repudiation. Adapun algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan ada algoritma simetris, algoritma asimetris. Sedangkan berdasarkan data yang diolah ada algoritma block cipher dan algoritma stream cipher. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, yang pertama, algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Kelebihan dari algoritma simetris. Yang pertama, kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetri. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real-time. Adapun kelemahan algoritma simetris, yaitu untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda, dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Dan yang kedua itu ada permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Yang kedua, algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public atau public key dan kunci private atau private key. Kunci public disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh pengguna. Walau kunci public telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Kelebihan dari algoritma asimetris adalah yang pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Dan yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Sedangkan kelemahan dari algoritma asimetris adalah kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Berdasarkan besar data yang diolah, yang pertama ada block cipher, yaitu algoritma kriptografi ini bekerja pada saat data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu atau dalam beberapa byte. Jadi dalam sekali proses enkripsi atau deskripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua ada stream cipher. Adalah algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan deskripsi.
Teknik dasar kriptografi. Yang pertama ada substitusi. Langkah pertama adalah membuat satu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati, dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua, blocking. Sistem enkripsi terkadang membagi plaintext menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsikan secara independen. Dengan menggunakan enkripsi blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plaintext dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur, dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertextnya adalah hasil pembacaan plaintext secara horizontal, berurutan sesuai dengan bloknya. Jadi, ciphertext yang dihasilkan dengan teknik ini adalah 5K, G, KRTD, RAEA, IFK, SPI, NAT, IRO. Plaintext dapat pula ditulis secara horizontal dan ciphertextnya adalah hasil pembacaan secara vertikal. Yang ketiga, permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plaintext terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Yang keempat, ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i. Yang kelima, pemampatan. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya adalah cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan diusulkan sebagai lampiran dari pesan utama, dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini digunakan tanda dan. Aplikasi enkripsi. A. Jasa telekomunikasi. Enkripsi untuk mengamankan informasi konfidensial baik berupa suara, data, maupun gambar yang akan dikirimkan ke lawan bicaranya. Enkripsi pada transfer data untuk keperluan manajemen jaringan dan transfer online data billing. Enkripsi untuk menjaga copyright dari informasi yang diberikan. Yang B. Militer dan pemerintahan. Enkripsi diantaranya digunakan dalam pengiriman pesan, menyimpan data-data rahasia militer dan kenegaraan dalam media penyimpanannya selalu dalam keadaan terenkripsi. Yang C. Data perbankan. Informasi transfer uang antar bank harus selalu dalam keadaan terenkripsi. D. Data konfidensial perusahaan. Rencana strategis, formula-formula produk, database pelanggan atau karyawan, dan database operasional. Pusat penyimpanan data perusahaan dapat diakses secara online. Teknik enkripsi juga harus diterapkan untuk data konfidensial untuk melindungi data dari pembacaan maupun perubahan secara tidak sah. E. Pengamanan elektronik mail. Mengamankan pada saat ditransmisikan maupun dalam media penyimpanan.
Aplikasi enkripsi telah dibuat khusus untuk mengamankan email, di antaranya PEM, Privacy Enhanced Mail, dan PGP, Pretty Good Privacy. Keduanya berbasis DES dan RSA. Yang selanjutnya ada kartu plastik. Enkripsi pada SIM card, kartu telepon umum, kartu langganan TV kabel, kartu kontrol akses ruangan dan komputer, kartu kredit, kartu ATM, kartu pemeriksaan medis, dan lain-lain. Enkripsi teknologi penyimpanan data secara magnetik, optik, maupun chip. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.